Alejandro, the floor is yours. Wah, langsung. Oke, jadi tolong kamu jelaskan nanti ya. Dari awal banget caranya, terus cara bikin WBS-nya gimana, terus hasil Gantt-nya seperti apa. Lalu kamu itu langsung praktek, langsung pakai study case ya. Misal bikin aplikasi apa, kamu jelasin step-stepnya apa aja, timeline-nya dari start-nya kapan, end date-nya kapan, orangnya, resource-nya gimana, terus jadi WBS-nya seperti apa. Oke? Paham ya? Dan mana kamu di-mute? Kamu di-mute, Raden. Alejandro, di-mute. Sebentar, Bu. Ah, ini dia. Kontrolnya hilang, Bu. Waduh. Sebentar ya. Oke, tadi yang saya minta kamu paham ya, jelas ya? Ya, Bu, saya coba ya. Oke, sip. Teman-teman, silakan dengan Bapak dosen kita ya, Bapak Alejandro. Terima Ini kasih. Dituntut Kemendikbud ini, belum S2 udah boleh ngajar. Asdos, asdos. Nanti kalau ada yang mau bertanya langsung ke Pak dosen ya, guys. Nah, saya kembalikan ke Ibu. Ya, mohon maaf. Thank you, silakan Alejandro. Ya, oke. Seperti yang kita tahu ya, rekan-rekan sekalian. Kalau nggak salah itu minggu kemarin itu forumnya ada salah satu tugas di mana harus belajar menggunakan Libre. Jadi Libre itu apa sih? Libre itu aplikasi semacam project management yang bisa bikin timeline. Jadi kalau misalnya kita tahu sama ini bikin timeline atau jadwal itu cuma pakai Excel, atau mungkin ada yang udah pernah pakai aplikasi sejenis yang lebih high tech ya, kayak Jira, apalagi Trello dan kawan-kawannya. Ini yang agak primitif tapi gratis. Mohon maaf konotasinya negatif, tapi memang tampilannya begitu ya. Oke. Jadi Libre ini cukup gampang installnya, cari di Google ada, karena dia gratis itu downloadnya juga kalau bisa dari webnya ya. Kalau nggak dari webnya itu kadang suka potensi mungkin disisipin virus ya, kita jaga-jaga aja. Nah kalau tampilannya itu kayak gini ya, begitu dibuka, ini kebetulan masih kosong. Kalau misalnya awal dibuka tuh biasanya di depan sini ada prompt nawarin open project atau new project itu untuk create atau buka project yang sudah ada. Nah, ini tadi targetnya dari Bu Rian, kita mau coba bikin Gantt chart ya. Oke. Pertama kita bikin dulu projectnya dengan klik yang new ini di atas ini. Nah, di sini ada prompt keluar project name, manager, start date. Nah, project name ini sudah pasti ya nama project. Jadi jangan ditanya lagi detailnya, tidak penting. Misalnya project Giting, manajernya saya. Nah ini start date-nya, ini start project-nya ya. Jadi misalnya kita mulai project-nya itu bulan depan, kita juga bisa atur ini pengaturannya. Misalnya kita mulai di Agustus tanggal 1, kok 2024? Tuh kalendernya ngaco ya. Oke. Terus ini forward schedule itu maksudnya untuk toggle option. Jadi kita antara mau atur projectnya selesai kapan atau projectnya mulai dari kapan. Kalau kita biasa pakai forward schedule aja ya, kan nggak lucu kalau udah start date aja. Biasanya gitu sih. Notes ini terserah mau diisi apa. Ini biasanya detail project. Kalau udah di oke aja. Nah nanti terbuatlah ini jatuhnya sih kayak susunan timeline project ya. Kalau biasanya kita lihat di Jira itu yang ada kalender sama tas-tas segala macam. Nah, ini name, duration, start ini tuh relate ke task dari project. Terus di sini juga ini ada menunya, menu task, menu resource, menu view. Nah, karena tadi kita mau bikin Gantt chart, Gantt chart tuh apa sih? Gantt chart tuh kayak tabel yang berisi waktu project, kayak misalnya kerjaan A, kerjaan B, kerjaan C sampai kerjaan D yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu project itu
tampilkan dalam bentuk tabel masa aktif tasnya, masa durasi tasnya. Cara bikin Gancar di sini gimana? Jadi kita buka tab tas, nanti klik yang ini nih, Gancar. Apa saya salah? Oh, sorry. Sepertinya kita harus nambahin tasnya dulu. Misalnya tasnya inisiasi project. Kita masukkan durasinya itu. Nah, kita masukkan misalnya inisiasi project itu durasinya 1 hari, start di tanggal 1 Agustus sampai 23 Agustus jam 5 sore. Ini ngikutin HK ya, jam kerja sih lebih tepatnya. Predesesor, resource name, predesesor ini kalau misalnya butuh suatu tugas itu harus diawali dengan tugas tertentu. Kayak misalnya kita mau mau mulai coding fitur A, itu kan coding itu umumnya dimulai dengan analisis dan desain dulu. Kalau misalnya kita mau ngatur flow dari codingnya itu kayak gimana, itu kita bisa atur di sini. Jadi sebuah tas itu tidak akan berjalan sebelum predesesornya selesai. Gitu. Nah, ini kita isi tas dulu aja, inisiasi project, analisis kebutuhan, desain awal, coding, demo, review, revisi, terus coding lagi, review lagi, implementasi, monitoring. Nah, ini kita udah bikin serangkaian tas ya. Dengan durasinya misalnya kita bisa atur. Ini kita bikin 2 hari. Ini desain awal kita bikin 2 hari. Terus coding misalnya kita bikin 4 hari. Demo 1 hari, review 1 hari, revisi 2 hari, coding 4 hari lagi, review 1 hari, implementasi 1 hari, monitoring 5 hari. Nah, oh ya, FYI, ketika kalian mengganti durasi, yang start sama finish ini tidak ikut terganti ya, jadi harus diperhatikan. Jadi kalau kalian bikin rencana kan kalian nggak mau ya tanggalnya bentrok gitu, udah nggak lucu juga. Misalnya kita set nih inisiasi udah kita set di default, analisis kebutuhan misalnya 2 hari, berarti dari tanggal ini atur tanggalnya, ini dia dari tanggal 2 sampai tanggal 3. Nah, ini dia otomatis ya. Apa tidak? Tidak ternyata. Oke, close. 2 hari sampai tanggal 4. Tanggal 2 sampai tanggal 4. Oke. Terus kalau kalian lihat di sini sudah mulai berubah juga ya. Tapi kok ini aneh ya? Di sini tulisannya 8. 8 itu kan Agustus, tapi kenapa masuknya di Juli? Oh, sorry. Ini kalendernya nggak bisa di zoom ya. Oh iya, kalendernya nggak bisa di zoom. Jadi ini kelihatannya 30 Juli, tapi sebenarnya Juli itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Itu sebenarnya udah mulai Agustus sih, kan sebelahnya 6 Agustus. Oh iya, 1 Juli itu 31 ya, berarti 1 Agustus di hari Tuesday, ya benar. Nggak salah, betul. Oke, berarti ini saya yang sliver. Mohon maaf, dosen tak bersertif. Oke, kemudian kita atur desain awalnya. Nggak mungkin dong harinya bentrok sama tas inisiasi project. Oleh karena itu kita gerakan dengan geser waktunya menjadi tanggal 5 karena dia 2 hari berarti sampai tanggal
Kelebihan kok tanggal. Kamu geser nomor 2 atau nomor 3? Oh iya, salah. Mohon maaf. Tanggal cross. Kok gesernya jauh? Sebentar. Satu, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 harusnya. 4 sampai 2 hari. Harusnya 6 dong. Tidak 7 dong. Terus. Oke. Ini arti tadi tanggal. Sebentar. Kok aja. Kok keganti ya? Itu. Bukan 2 hari sih masihnya. Work 16 hour, percentage complete. Itu dia yang baca weekend itu. Weekendnya di skip sama dia. Jadi tanggal 4 tuh. Oh Ya iya. pasti tanggal 4. Oh dia 4 bisa Agustus. ngeliat weekend juga ya? Sure. Very complete. Wow. Estimated sebentar. Priority. 4 Agustus hari apa sih? Hari Jumat, ya kan? Kamu 2 hari berarti Jumat dan Senin, benar, sampai 7. Tunggu, Saturday Sunday-nya tuh yang ini kan ya, Bu? Di tanggal 5 sama 6 Selasa, Agustus ya? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Sabtu, Sunday, Saturday, Sunday, Monday. Ah iya. Oh iya, 2 hari. Oh jadi skip juga, betul. Oh iya. Berarti kalau 2 hari di sini yang dimakan Friday sama Monday-nya ya? Ya betul. Oke. Wah. Dimarahin saya liburnya. Saya katain primitif, saya yang dikatain orang. Nggak benar. Itulah loh. Itu salah satu fiturnya, guys. Ternyata dia bisa mengidentifikasi hari libur. Jadi kalau kalian masuk itu kebetulan timelinenya di hari Jumat dan lebih dari 2 hari, itu bakal langsung dipindah konsumsi Jumat sama Senin. Sabtu Minggunya nggak dihitung hari kerja. Wah, canggih. Oke, next. Ini 4 hari, berarti start di 6, 7, 8. Start di 8. Apakah dia berubah? Oh ya, berubah. 4 hari. 1, 2, 3, 4. Betul. Mantap. Tapi nggak ke-trigger otomatis, guys. Jadi kalian perlu sesuaikan. Ini ada di tanggal 13, 14, 15. Sebentar. Ini berarti karena libur, kepotong libur jadi di tanggal 13. Terus 14. Pindah ke samping. Langsung otomatis. Kenapa kamu ada di situ? Oh, nggak bisa di zoom lagi. Waduh, sensitif ternyata. Sabtu 15. Tab is close. Oke. Nah, ini kalau kalian males ya,
dan kebetulan memang ini bisa digeser, kayaknya bisa nih. Wih, there, langsung. Bisa guys. Set. Ini ada keterbatasan ya dari perangkat saya. Harusnya ini kayaknya bisa di zoom deh. Tapi karena memang Windows saya nggak support zoom, jadi agak susah memindahkannya. Ini yang kecil-kecil kayak gini. Coba bisa dipakai nggak tuh di atas tuh zoom in zoom out-nya tuh. Coba kamu tes. Di atas itu ada zoom in zoom out, coba. Biar kamu tahu itu zoom in zoom out buat yang WBS atau buat Gantt. Yang di atas itu di bawah tulisan Project Libre. Oh, sebentar Bu, ini kehalang sama UI-nya si Zoom. Oh, Hide panelnya dulu. Salah. Hide floating meeting control. Oke. Zoom yang di Itu kiri-kiri di udah benar tadi. atas. oh iya. Nah, itu. Iya betul. Akhirnya. Nanti nggak primitif ya. Iya. Emang penggunanya aja yang primitif sih Bu ini. Sesat. Aduh. Bisa digeser. Tapi ini kenapa ada tanda petir? Oh. Itu predecessor kalau ada garis itu. Oh, yang ini ya Bu, apa sih? Tasnya nggak bisa dimulai kecuali dimulai sama suatu tas tertentu itu ya? Gantung. Predecessor nggak hanya itu, banyak tipenya, banyak modelnya. Kok my distance? Udah, kenapa jadi begini? Kayaknya kontrol saya kehalang perangkat Bu. Boleh saya kembalikan ke Ibu nggak Bu? Waduh, jadi error. Kamu ketik tanggal aja kok daripada rempong gitu kan? Ya Bu, tapi kalau saya ketik tanggal ada yang berubah juga. Nanti di si duration-nya tadi aja saya atur 1, begitu saya enter tahu-tahu jadi 4. Enggak, dia udah benar. Dia udah benar dari tadi. Ya, anggaplah jadwal kita seperti ini ya guys. Ya, Mohon maaf sip. agak acak-acakan. Tapi seenggaknya udah ada timeline-nya ya sedikit nih dari Agustus sampai September kita ada kerjaan apain aja. Nah, untuk Gantt chart-nya itu kayaknya bisa diproduce. Ini udah gancet ini. Ini udah tampilan gancet. Oh, aku kira kalau klik yang ini tuh muncul view sendiri gitu. Enggak, gancet itu yang sebelah kanan. Yang tadi barnya kamu drag itu gancet. Gantt chart Nah, itu seperti gancet. ini aja ya. Iya. Oh, I see. Oke, untuk bikin Gantt chart berarti sudah achieve ya guys ya, kurang lebih begitu. Cuma memang agak tricky ketika kalian ngatur jadwalnya. Speaking from experience, kalau misalnya trackpad-nya jelek, jangan geser-geser. Percayalah, annoying. Dan niatnya ngatur jadwal sama tanggal biar tepat, malah nambah durasi. Jangan ditiru. Okay. Terus jadi tambah lelah hayati gitu ya. Betul, frustasi nanti. Oke, next tadi setelah Gantt chart, Ibu minta target apa lagi? Resource. Oh ya, resource. Menu resource itu ada di tab ketiga ya guys, di menu ini. Nah, resource ini dari kelihatannya ya, gunanya untuk ngatur personel yang di-assign ke tas-tas tertentu. Kayak misalnya nih di tas initial project ini, resource-nya kita bisa pilih. Ini resource ini buat ngatur personelnya dulu. Misalnya kita masukin Ian, Mas Hardi, Elizabeth. Oke. Nah, resource ini bisa dipilih tipenya. Work ini tolong dikoreksi ya teman-teman dan Ibu. Work ini kayaknya simbolisasinya untuk resource yang bentuknya human resource. Kalau yang material ini resource-nya tuh tipikal aset ya. Betul nggak ya Bu? Tolong dikoreksi. Yes. Ya.
Oh betul ya. Oke deh. Kalau misalnya kita set material coba jadi apa? Apakah kolomnya akan berubah? Wow. Lucu ya. Material punya email address. Standar trade. Oh iya benar. Standar trade. Ini harganya dan ini jatuhnya gajinya dia per jam. Wih keren. Kita bisa ngatur gajinya per jam guys. Terus overtime rate ini overtime biaya lemburnya. Cost per use-nya ini harga satuannya. Accrue at ini apa ya? Ini kayaknya berhubungan sama akuntansi. Accrue to Finance. pembayaran Sesuatu. Ya. pembayarannya ya. Mhm. Oh ya. Accrue itu untuk nandain pembayarannya itu dibayar di muka atau dibayar di akhir. Base calendar ini ke waktu kerjanya dia ya. Jadi human resource ini bisa diatur mau di-assign ke dia yang tipikalnya 24 hours bisa kerja 24 jam. Night shift aja. Night shift itu berarti kalau dilihat dari waktunya tadi itu di atas jam 5 sore sampai tadi waktu awalnya jam 8 pagi. Berarti harusnya sampai jam 8 pagi. Kebalikannya yang standar ini kayaknya yang pagi jam 8 AM sampai 5 PM standarnya. Oke. Terus ini bisa kita assign misalnya saya ada di grup. Misalnya grup apa ya? Grup A. Ini di grup B, terus misalnya Sardi juga di grup saya grup A, Sabet di grup C. Oke, ini cara untuk ngatur resource-nya ya. Seingatku ini resource juga bisa di-assign ya ke task yang tadi. Cuma aku belum ekspor sampai situ sih untuk yang resource. Jadi agak kurang mengerti. Mungkin sekian penjelasan asal-asalan dari saya. Terima kasih teman-teman sudah membuat waktu kalian. Sekian atau kesian. Jangan di itu loh ya, masih share screen ya. Oh ya, Ahmad, siapa Raden, Alejandro. Aduh, nama kamu banyak banget sih. Kita tandem yuk, balik ke task. Oke, siap. Ke GAN. Oke. Nah, coba kamu klik WBS-nya ada. WBS. Nah, ini kan kalau kita ngomongin WBS, work breakdown structure, ini belum ada work breakdown-nya ya? Belum ada. Masih level 1 aja dia gitu. Nah, ini kan namanya WBS kan didetailin ya, diperintilin kan. Betul. Si inisiasi project anaknya apaan sih gitu kan? Terus analisis kebutuhan anaknya apa sih? Ya enggak? Coding anaknya apa gitu, dia mau apa. Nah, kita bikin anakannya tuh, kita balik ke GAN. Ya. Inisiasi project, coba kamu klik yang angka 2, klik angka 2. Kamu insert yang di atas. Enggak, udah benar. Klik yang di insert, enggak ada di situ. Di insert di atas. Ada di atas insert. Oh, ini ya. Yes. Nah, anakannya inisiasi project apa? Misalnya cari personil. Itu inisiasi atau planning? Planning sih gitu. Inisiasi project ya. Buat meeting. Buat diskusi. Diskusi apa? Diskusi project. Diskusi apa tuh? Diskusi project aja lah. Oke. Nah, supaya kita tahu dia anaknya si inisiasi project, itu kan sejajar tuh ya. Kamu klik sembarang deh. Klik sembarang. Oke. Nah, dia kan sejajar ya. Tapi kan kita mau tahu nih, buat diskusi project itu kan dia bawahannya si inisiasi. Itu berarti kan kita harus geser kan posisinya dia supaya kelihatan di anaknya. Nah, kamu klik angka 2, klik kanan. Ya, kamu bisa indent. Oh.
Kamu bisa yang klik kanan tadi atau yang di atas tuh ada menu indent outdent. Oh, ini ya. Ya. Oke. Nah, kemudian analisis kebutuhan anakannya apa aja? Kalau analisis itu ngapain sih? Kan gathering requirement ya, terus apa lagi? Oke. Harus di bawahnya. Oke. Ayo, teman-teman sumbang suara, jangan saya doang. Itu tadi gathering requirement interview user. Yuk, bisa. Oke. Terus kita indent. Oke. Ini berarti semua kebutuhan ya. Hmm. Bikin VOC itu termasuk gak sih di sini? Bikin view itu bukan di desainnya. Iya sih, iya. Gak masuk berarti. Apa lagi? Interview user umumnya, wawancara, apa lagi? Teknik gathering itu apa aja ya? Observasi. Loh, Burian hilang. Nah lo, Nah lo. belajar mandiri kita guys. Ayo belajar mandiri. Kita gacha terus. Dosennya udah diganti Mas Ahmad. Iya. Jangan- Dosen baru guys. Waduh. Ajar apa ini saya? Bentar ya. Halo Binus. Admin, help. Binus yang ngapain ini? Loh. Sebentar ya. Kita chat WA. Bentar, tak chat dosennya. Kok hilang? Jaringannya paling unstable. Main aja guys. Lanjut apa? Aku tak pegang Tungguin barang aja. loh. Gak ada yang bilang lanjut. Oh iya, malam Ibu. Ini saya Ahmad. Koneksi terputus kan? Ya, mari menunggu. Nggak ada admin ya? Admin ini. Harusnya ada sih. Ada host. Ada Ibu host. Oh, modemnya down, guys. Lah, Pasti IndiHome. Nggak bener. Terus kita belajar sama siapa? Maklumat. iya. Yaudah, Mat, pengganti dosen dah lo mulai. Tapi ini Silakan. tapi ini direkord ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kita Gak pakai apa-apa. kita lanjut pakai aja. pertanyaan Supan. Iya. Kalian percaya sama omongan-omongan saya? Enggak. Percaya Pertanyaannya kok. itu. Saya percaya 100% dengan Anda. Iya, udah. Saya juga. Aduh, kalian Yaudah, percaya sama Talking omongan crap saya? aja udah, nggak apa-apa, lanjut. Kan saya sesat. Mat, lanjut, Mat. Udah, Mat, lanjut. Analisa apa? kebutuhan ngapain aja? Oh Apa iya, lagi ya? Observasi. observasi. Masa ya ya udahlah masukin aja dulu. Observasi. Enggak observasi dong, interview user. Apa lagi ya? Kuesioner masuk interview enggak? Beda kan ya? Tergantung sih. Kalau misalnya mau interview user, kuesionernya ke siapa dulu? Kalau misalnya bikin kayak marketplace kan berarti usernya itu enggak, maksudnya ada klien ada user ya. User apa ya? Gathering requirement lagi. Mempelajari dokumen. SDM. Oke, Itu halo pakai guys. SDM. Wah, balik lagi. Balik lagi. Mantap. Ini nih outage nih, kayaknya ada ini modemnya langsung down dia. Ada masalah lagi kata apa? Nih, terus lanjut. Ya intinya sebenarnya kita ini ya ada tugas diskusi bareng ya. Yang penting kalian udah tahu konsepnya bikin ini seperti apa. Ini harus kalian bikin di diskusi. Saya akan bagi kalian ke breakout room ya. Nah ini step-stepnya.
kalau saya lihat punya kamu coding, demo, review, revisi, coding, review itu kayak kamu ngambil Scrum ya, gitu ya, Iya, iya. sprint ya. Iya. Nah, nggak apa-apa. Kamu mau bikin dia sprint, mau bikin dia Scrum, mau bikin dia waterfall, bebas. Cuman kan kalau ini si kenapa saya ambil Libre? Karena dia open source, gratis. Jadi bukannya tampilannya lama atau apa, bukan, tapi dia memang karena dia open source ya, karena pendanaannya kan terbatas, beda dengan Microsoft Project. Kalau kalian buka Microsoft Project, wah itu pokoknya kelihatannya sophisticated gitu ya, terus tampilannya juga enak gitu memang. Tapi kan license, itu license-nya My Home ya. Kecuali kalian beli di toko hijau, tapi kan jangan lah. Toko hijau cuma 50.000 ya. Untuk Nggak ini. tahu lagi, Bu. Ini kan untuk project itu. Kenapa Har? Tahu lagi, Bu. Yalah, itu kan kayak zaman dulu kita jalan-jalan ke itu ya, ke Mangdu ya. Di situ kan yang masih berbentuk CD-CD gitu kan. Oh, 25.000 gitu kan. Wah, sekarang udah kagak ada ya CD-ROM itu. Nah, itu kenapa saya arahkan ke Libre karena di open source. Ini tampilan seperti ini karena bukan saya ngambil bahasanya si Raden bukannya primitif tapi karena memang terbatas gitu. Tapi ini powerful ya. Kalau kamu diharuskan bikin WBS timeline gitu kan Gantt, tapi yang model waterfall, yaudah ambil kayak gini aja gitu loh. Maksudnya pakai Libre daripada kamu bermasalah dengan lisensi. Tapi kalau misalnya kamu udah biasa yang kolaboratif, ini sebenarnya cloud ya, cloud dan lebih enteng sih. Terus kalau mau pakai kayak Jira, Trello gitu, itu fine-fine aja, itu lebih tepat buat yang Scrum gitu, Agile ya. Nah, ini kalau misalnya yang Agile mau pakai timeline, pakai Libre juga nggak masalah, cuma nanti mesti diiniin, ada bapaknya, emaknya, ada anaknya gitu, sama kita itu inisiasi project. Nah, jadi kayak coding dia mau review, revisi gitu kan, review itu anakannya siapa, induknya berarti mungkin kamu tulis sprint 1 mungkin fiturnya A gitu kan, terus nanti revisi coding review lagi berarti sprint 2 atau mungkin sprint 1 A gitu kan, atau apalah itu nanti. Jadi kalian harus ada induknya, harus ada anaknya, namanya juga WBS ya, work breakdown structure. Jadi kita tahu, oh si ini bab ini kerjaannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu, terus 1, 2, 3, 4, 5 ada lagi anaknya 1, 1 gitu kan, 1, 2, 1, 3. Nah, seperti itu namanya WBS. Kalau kalian bikin skripsi nanti kayak gitu kan, pendahuluan, terus apalagi nanti apalagi pas di bab 4 gitu kan, diskusi penjelasan 41, 412, 43, 411, 412 gitu kan. Itu seperti itu, seperti bab di buku ya. Daftar isi di buku. Nah, kayak gitu. Nah, kalau kalian tahu konsepnya SDLC, kalian tahu konsepnya Scrum, kalian akan bisa bikin timeline ini. Ya, konsep itu maksudnya tahapannya ya, dari awal dia apa. Kalau SDLC kan biasanya planning, Scrum juga sama ya, mau waterfall, mau Scrum pasti ada planning. Habis planning ada analisis kebutuhan, ya kan? Habis analisis kebutuhan berarti ada development ya, ada ngoding, bla 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 gitu kan, sampai ngetes, review, revisi lagi sampai benar-benar implemented gitu ya, deployment gitu kan, terus di maintenance atau monitoring. Nah itu kan tahapannya SDLC ya, mau dipakai di waterfall bisa, dipakai di agile bisa gitu. Tinggal kamu bisa ngurutin aja di WBS. Konsep sih kayak gitu ya. Terus kalau resource, kalau kamu udah isi resource tuh kamu bisa isi, caranya kamu bisa double klik di interview, misal di interview user gitu ya, balik ke itu ke task, ke Gantt. Misal kamu interview user, double klik gitu kan. Nah itu ada saya lupa di advance ya, apa di notes ya, coba di advance deh. Apa, resources, benar di situ, enggak di situ. Di dalam tab-tab itu, tab-tab layar. Ini bukan TikTok guys, ya. Oke, itu ada yang biru tuh, tab-tab layar tuh di biru tuh. Nah, kamu misal mau siapa? Misal Ahmad B, kamu assign. Oke, nah misal oke dulu, close dulu. Close. Ya, close. Ntar kamu close. Itu close dulu. Biar lihat hasilnya. Nah, itu ada namanya muncul, ya kan? Begitu juga di yang sebelah kiri itu kan kanan ya, Gantt ya. Sebelah kiri Ahmad, Raden,
Nah, itu Di kiri. slide-nya geser. Ya, scroll. Bukan, itu kanan. Yang kiri. Yang Oh, kiri yang layar. ini. Scroll-nya. Nah, itu kan keluar Oh. juga. Gitu. Ya, nanti namanya keluar. Ya. Oke, terus kalian mau nambahin apa? Misal kalian klik di predecessor deh. Kamu klik di predecessor deh, Raden. No. Klik di kata, bukan. Predecessor di atasnya. Yes. Klik kanan. Heeh. Insert. Misal kalian mau menambahkan sesuatu. Ya, kalian bisa pilih di situ. Fieldnya mau apa. Cost-nya, baseline, apapun itu. Yang bisa Tapi ini kalian tambahin. preset ya Bu ya? Nggak bisa nambahin apa kayak misalnya kolom Custom gitu ya. custom kolom gitu untuk ngitung something yang nggak termasuk di sini. Itu teks bisa tuh. Ada Oh, iya. teks. Nah, coba klik teks. Nah, coba ganti nama. Bisa nggak? Oh iya bisa deh. Ya. Oh iya bisa. Oh ya namanya juga ngetes. Self progress gitu ya. Self progress gitu ya. Hmm. Bisa. Benar. Tuh. Tapi kali ini sih progresnya berapa persen. Ya, kalau kayak di Trello, Jira kan juga isi ya kalau nggak salah ya. Terus kelihatan ya. Ada yang isi terus tapi kan semua orang ngeliat gitu ya. Ini sebenarnya juga bisa nih kalau kamu install yang cloud, semuanya seharusnya bisa nge-link ya kalau misal dapat linknya ya, atau membernya saling terkoneksi. Tapi bertanya Bu, itu yang cloud juga jatuhnya free kah, open source atau dia beda? Free juga, free. Saya pakainya yang cloud. Oke. Iya. Man, praktekin man. Yang cloud gimana? Wah jangan, ini meleduk laptop i3 tahun 2016 tuh. Jangan. Oh, tak kira 486. Saya masih budak korporat Kismin Bu. Ya sama lah, kita juga budak korporat langsung. Enggak semua sih yang wira swasta di sini. Siapa wirausahaan? Waduh, itu tuh baru tuh bos tuh. Elizabeth, Bu. Waduh. Wah, halo Bu Bos. Oke ya guys, saya akan bagi kalian dalam 5 kelompok. Waktunya 10-15 menit omongin bikin timeline suatu project. Ini misalnya projectnya kalian harus tentuin ya. Kalau misal ini kan berarti project-project kayak aplikasi mobile ya, kayak yang di handphone gitu ya. Tapi kalau kalian mau udah kita proyeknya ini aja SAP atau Oracle. Nah, berarti kan ERP itu ya, maksudnya integrated ya. Itu berarti pakai waterfall nanti ininya timeline-nya beda lagi gitu, ya. Oke. Saya akan random kelompoknya. Nanti mau bertanya nanti ya, biar kalian punya waktu buat diskusi kelompok ya.